Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, Inna ahwa ahlin nar adzaban, bahwa sesungguhnya penghuni neraka siksaannya yang paling ringan yaumal kiamah, pada hari kiamat, adalah la rajulu yudha fi ahmasi qadamaihi. Jadi seringan-ringannya azab neraka adalah seseorang yang di bagian bawah kakinya itu terdapat jamrotan bara api. Yugla min huma dimagu, sehingga otaknya itu mendidih saking panasnya bara api. Nah, ini seringan-ringannya penghuni neraka ketika diazab adalah apabila kita letakkan bara api di telapak kaki kita. Kira-kira panas tak? Ya, eta anu paling ringan. Jadi lamun orang keur manggang mah meureunnya coba arangna anu keur nyala ku urang diteundeun diliak ku suku tah. Kira-kira ngajeletot moal tah. Waduh, panas ya tah. Pasti panas. Nah, itulah penghuni neraka, azab yang paling ringan adalah di bagian bawah kaki kita jamrotan ada dua bara api. Urang bae lamun misalkan di imah urang kan keramiknya berpanas kenceng. Kaliak urang, waduh, panas saja. Eta cenah naon lah. Azab yang paling ringan di neraka eta. Ya, sampai otaknya mendidih. Tuh coba. Urang bae lamun kena cai panas tak kan ada lumayan. Komo ayeuna keur musim munggahannya. Di mana-mana bae aya undangan makan lain ngaji badatnya. Tah, undangan makan urang ka restoran misalkeun. Mesen menu sangu, mesen caina cenah pengen cai panas. Ketika pelayanan datang, caina tabur. Rumah rasanya coba. Waduh, panas lah. Eta cai panas. Komo otak sampai mendidih. Yagla min huma dimaku, sampai otak kita mendidih. Ya, inilah ringannya azab neraka. Makanya orang harus bisa menghindari agar memang kita terhindar dan terbebas dari api neraka. Jadi ini sudah jelas bahwa azab neraka itu adalah sangat dahsyat, yang ringannya baik adalah seperti menginjak bara api. Ma yara anna ahadan asyadun minhu adzaba. Jadi ketika seseorang diazab oleh Allah di dalam neraka, dia tidak melihat seseorang atau orang lain yang lebih keras siksaannya daripada dirinya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal azab dia adalah yang paling ringan. Jadi tatkala diazab oleh Allah di dalam neraka, kita tidak bisa melihat azab orang lain, padahal orang lain itu lebih berat siksaannya. Artinya ada sebuah tingkatan-tingkatan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang salah satunya yang paling ringan adalah azab kita seperti menginjakan kaki di bara api. Jadi kalau misalnya berbuat kemaksiatan, jadi tingkatan dosanya itu berbeda-beda.
Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Karena di dalam surat Al-Zalzalah, nah, surat ayat ke seberapa? Ayat 7 jeung ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka tatkala kita nanti di akhirat itu akan melihat segala amal perbuatan kebaikan yang kita lakukan, itu akan diperlihatkan segala balasannya walaupun seberat zarrah, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pun, maka kejahatannya itu akan Allah perlihatkan. Nah, itu didinya. Jadi ada tingkatannya sesuai dengan dosa dan perilaku yang kita lakukan. Maka apabila dosanya besar, maka azabnya akan lebih besar lagi. Maka dari itu kita harus persiapkan diri kita supaya memang bisa terhindar dari siksanya api neraka. Terlebih-lebih ayeuna geus tanggal sabaraha ya? 16 lainnya. 16 bulan Sya'ban. Alhamdulillah ta. Kemari orang pada tanggal 15 Sya'ban kabeh kayana di seluruh wilayah orang melakukan pengajian Yasin sebanyak 3 kali. Alhamdulillah. Karena memang berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi minasya'ban. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memeriksa amalan-amalan kita fi lailatin nisfi minasya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Tadi setorkeun tah amalan-amalan urang ku malaikat. Misalkan orang keur ngaji sambil HS, dicatat ku malaikat aja. Kemudian orang pergi ke mana, ke pasar, dicatat aku malaikat. Urang ngomongkeun batur, dicatat nih aku malaikat. Sugan malaikat bisa disogok, henteu aja mal bisanya kabeh eta dicatat amalan-amalan urang. Nanti kan diperlihatkeun tah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fayagfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah akan mengampuni segala atau seluruh makhluk. Jadi dosa kita kalau kita sering berbuat baik, membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban, salah satunya kita akan diampuni segala dosa-dosa kita. Illa, kecuali nonta lil musyrikin, orang-orang musyrik. Alhamdulillah di orang insyaallah tah aya muridnya. Tah. Anu kadua, au musyahin. Naon musyahin? Pas saya jeung dulurna, mau diampuni tah mengaji mantap tah. Lamun urang sok pasia jeung dulur urang. Tah mangkana ayeuna tah hanya untuk menyambut Ramadan, ayo urang minta maaf ka dulur urang anu sering diomongkeun, anu sering menyakiti, hayu urang minta maaf dengan tulus. Ulah sampai aing masa sapaan ge moal dimaafkeun ku aing. Ulah eta nya. Termasuk kita persiapkan diri kita agar terhindar dari api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa yang mendirikan sholat pada setiap malam bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada masa lalu. Berarti orang diwajibkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, salah satunya adalah melaksanakan ibadah tarawih. Nah, cuma di urang mah kan kebiasaan naon tah?
tabat karak datang lain. Urang ngalah congona bae lah kitanya. Atau mamiti mah minu masjid geus pertengahan bae kok kosong. Pertengahan pintu. Itu aya kupa pertengahan aya kupa. Tah, jadi kalau kurang sholat taraweh ngan 2 rakaat datangnya pas tabat doang bingung gitu dia sukuna ka mana mangga ditanya. Lamun ka hadis riwayat Ibnu Umar sholat taraweh 20 rakaat teu asup karena rakaatnya 2 rakaat doang. Lamun riwayat Aisyah juga teu asup karena kalau hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah yang pernah ditanya pada Aisyah radhiyallahu an, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyara rakaatan. Jadi cek Aisyah Rasulullah tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam sholat yang lainnya lebih daripada ihda asyara rakaatan 11 rakaat. Jadi lamun datangnya tapat doang mah bingung kita asupna kemana. Ai pahala pasti menang muridnya wallahu a'lam betanya. Jadi lamun bisa mah lengkapi kurang taraweh dimulai dari awal gitu. Ya, ulah sampai kebiasaan-kebiasaan kurang kita dilakukan di pada bulan Ramadan ya insyaallah ya mudah-mudahan orang dijauhkan sifat itu. Atau orang ketika sholat taraweh mawa anak budak leutik deui tah. Ya benar emang budak eta regenerasi bener kita diakuinya. Tapi budak leutik lain teu meunang ka masjid lain. Menang mah menang tapi harus dijaga. Kurang diawasi. Ulah kolot nama di imah, ai budakna disuruh ka masjid atau bercanda di masjid ngaganggu orang sholat eta tah anu teu meunang ge ngagangguna lain teu meunang ka masjidna. Ya sing hati tanya bilang buka budak ayo kurang dampingi budak ceng kemana-mana di sisi bapak bayinya ulah kemana-mana karena dosa orang mengganggu sholat itu adalah orang yang paling zolim sejolim-jolimnya manusia. Nah, maka orang perlu hati-hati ya. Namun orang buka budak datang masjid ulah sampai mengganggu kehusuhan orang di sekitar jamaah ketika melaksanakan ibadah taraweh. Kan di orang mah kitu nyala. Berarti bercanda bae eta. Makanya salah satu ataupun solusi yang harus kita lakukan, mari kita sama-sama didik anak-anak kita untuk ke masjid dalam pengawasan ibu bapaknya atau dalam pengawasan kita. Jadi jangan sampai anak-anak orang dibiarkan begitu saja sehingga mengganggu orang lain yang sedang mau melakukan ibadah sholat tarawih. Dan ya, karena memang khawatir kita bisa menang ajab neraka di bangkuannya. Tak saringan-ringan lagi ajab neraka itu tadi dijelaskan. Nah, ya mudah-mudahan baik. Teu naon ari mawa budak mah ka masjid ge, tapi kurang dibimbing, dituntun supaya tidak mengganggu. Ya, ari anak suruh sholat ke masjid, ari bapana di imam main apa misalkeun ya, apalagi nu kitu mah nya geus ngarangkap sholat henteu cenah nya, anak suka masjid ganggu, batul double eta dosana berartinya. Nah, mudah-mudahan ke depan kurang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya ya. Jadi itulah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Jadi tarawihnya harus pasnya. Lamun dek 20 rakaat, 20 rakaat. Lamun dek 11, 11 rakaat. 11 rakaat berarti tarawihna 8, witirna 3. Nah, lamun urang rek 11, berarti lamun urang rek 11 mulai dinaon tah? Di inahnya, mengajinya. Di inah eta aya hadisna. Coba lamun datangnya di tapat dong 2 rakaat. Oh, hidupnya kemana ya tanya? Nah, kebiasaan kurang dilakukan kan gitu. Ya mudah-mudahan di masjid orang mau aya nu kitu insya Allah. Nah, jadi memang bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi persiapkan segala sesuatu dari sekarang. Ada kesalahan-kesalahan sedikit kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, ayo kita saling memaafkan supaya ibadah puasa orang di Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan
sebelumnya. Karena kalau kurang ibadahnya khusyuk, insya Allah ya amalan orang diterima dan orang juga menjalankannya menjadi tenang. Sehingga kita terhindar dari azab neraka. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar kita selalu berada dalam ketakwaan kepadanya, sehingga ibadah kita jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari saya pribadi. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.